Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Nggih, nyambung mawon nggih kalih apa yang disampaikan Mbah Warno, sedikit judul juga oleh Pak Udin. Bahwa sebenarnya laras yang tinggi Mbah Warno di bawah bahwa memang sedikit mengulang lagi yang kemarin sempat saya tulis sedikit bahwa hidup dan mati ini hanyalah ujian di surat Al-Mulk ayat 2, bahwa di situ Allah berfirman bahwa hidup dan mati ini sebenarnya hanyalah ujian. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi hidup dan mati ini sebenarnya hanya ujian bagi orang-orang yang beriman. Sebenarnya bukan bagi orang yang beriman saja, bagi semua manusia itu hidup juga ujian, mati pun juga ujian. Makanya mungkin bagi teman-teman yang di luar sana saat ini sedang merasakan sebuah kegalauan, penderitaan, entah apapun itu, mungkin yang muda juga berpikiran masalah sekolah atau masalah pertemanan atau apapun itu, yang sudah dewasa juga sedang terkena ujian masalah pekerjaan, ekonomi dan lain-lain. Maka dari itu mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi kita bahwa memang hidup itu juga ujian dan mati pun juga ujian. Maka bagi orang-orang yang beriman sebenarnya ada kerangka berpikir yang sebenarnya sudah Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Itu sebenarnya banyak sekali, bahwa kalau kita mau mengkaji Al-Quran, di situ paribasan wong loro obatnya ada. Itu jadi sedikit saya sampaikan bahwa ini sedikit saya ulang. Sebenarnya di kajian ini sudah seringkali juga dibahas bahwa salah satu obatnya wong loro ati, orang yang sedang terkena ujian dan cobaan, itu adalah yang paling pertama adalah bersyukur. Karena nikmat Allah itu sebenarnya tidak akan bisa kita hitung. Sebenarnya dengan bersyukur itu sedikit meredakan bahwa paribasan nek cobaan, orang duit gawean atau ekonomi dan lain sebagainya, jebule cek urip. Nafas juga masih gratis. Terus alhamdulillah yang punya keluarga juga masih rukun, masih, itu sebenarnya sesuatu yang terkadang kita lalai, kita lewat saja, tidak bisa mensyukuri itu. Padahal Allah sendiri berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152, "Fazkuruni azkurkum wazkuruli wa la takfur." Maka ingatlah kepadaku. Jadi ini hanya sekedar saya juga mengulang saja bahwa apapun yang terjadi sebenarnya di saat kita kena ujian apapun, cobaan apapun, mandek kosek ilingo Gusti Allah. Karena apapun yang terjadi seperti yang tadi sudah difirmankan Allah di surat Al-Mulk ayat 2, mati ujian, urip pun juga ujian. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya mandek kosek ilingo karo Gusti Allah. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi guru saya Pak Udin pernah memberikan satu ayat sebenarnya yang sangat luar biasa. Itu tentang zikir. Ayatnya ada, mungkin di lain waktu secara spesifik kita bahas, tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa yang satu adalah jika kita mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Korelasinya adalah di saat kita terkena ujian, kita harus sadar bahwa apapun itu orang biasa ini sebenarnya. Jadi yang pertama itu, yang kedua bersyukur. Karena dengan bersyukur paribasan lorone ini buruk, ya kita bisa mensyukuri itu nanti akan turun kadar sayangnya. Karena apa? Mungkin yang kita alami masalah ekonomi, tapi badan kita sehat, itu yang kita syukuri dulu. Jadi nanti kita bisa berpikir lebih jernih. Ataupun misalnya yang sakit badan kita, tapi kondisi yang lain, kondisi keluarga kita alhamdulillah masih bagus,
sesuatu yang patut kita syukuri. Sebenarnya semua yang terjadi di hidup kita tuh misal dibandingin elek karo api ya lebih banyak bagus. Ini juga peringatan bagi dirinya sendiri bahwa ketika kita merasa ngenes terhadap sesuatu, sebenarnya itu harus di breakdown dulu. Di breakdown itu dalam artian kita harus bermuhasabah diri, kita harus introspeksi ini jadi ini Allah, karena dunia urip ini ada yang namanya sebab akibat. Kondisi kita hari ini juga bisa jadi disebabkan oleh apa yang sudah kita kerjakan di waktu-waktu kemarin. Dan sebenarnya kenapa saya selalu berulang-ulang kajian Al-Quran ini, kajian, karena